Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dikte. Nah, yang pertama adalah pengertian dari metode dikte. Metode dikte disebut juga dengan metode imla atau metode menulis. Nah, metode dikte adalah sebuah metode mengajar yang mana seorang guru menyampaikan bahan pelajaran dengan membacakan materi pelajarannya, yaitu dengan jelas dan juga keras agar dapat ditulis secara baik dan benar oleh siswa. Nah, metode ini bisa dilakukan dengan cara guru membacakan pelajarannya, kemudian menyuruh siswa untuk menulis di buku tulis, dan dapat pula berlaku di mana seorang guru menuliskan materi pelajaran imla di papan tulis, kemudian menyuruh siswa untuk menuliskannya kembali di buku tulisnya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari metode dikte. Nah, di antaranya yang pertama adalah agar anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Arab dengan mahir dan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak didik bukan saja terampil dalam membaca huruf-huruf dan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, akan tetapi terampil pula dalam menuliskannya. Kemudian yang ketiga, melatih semua panca indera anak-anak didik menjadi aktif, baik itu perhatian, pendengaran, penglihatan maupun pengucapan terlatih dalam bahasa Arab. Yang keempat, menumbuhkan agar menulis bahasa Arab dengan tulisan indah dan rapi. Dan yang kelima adalah menguji pengetahuan murid-murid tentang penulisan kata-kata yang telah dipelajari. Yang selanjutnya adalah karakteristik metode dikte. Nah, karakteristik metode dikte yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode ini lebih menekankan pada kemahiran mendengarkan dan menulis. Kemudian yang kedua, menguasai huruf-huruf dan juga kosakata. Yang ketiga, imla dilakukan dengan guru membacakan materi, kemudian siswa menulisnya, atau dengan guru menuliskan materi di papan tulis, kemudian siswa menulisnya. Yang keempat, peran guru aktif sebagai penyaji materi dan peran pelajar pasif sebagai penerima materi. Nah, yang kelima, bahan pelajaran yang biasa didiktekan antara lain kata, kalimat sederhana, atau bacaan yang singkat. Kemudian yang keenam adalah di awal pembelajaran siswa ditertibkan dahulu agar siswa menerima imla yang disajikan. Kemudian langkah-langkah penyajian metode dikte. Yang pertama yaitu memberikan persepsi terlebih dahulu sebelum memulai imla. Nah, gunanya di sini adalah agar perhatian anak didik terpusat kepada pelajaran yang akan dimulai. Kemudian yang kedua, jika imla yang dilakukan dengan cara menuliskan materi imla, maka langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menuliskan materi pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang menarik. Selanjutnya, membacakan materi pelajaran imla yang telah ditulis secara pelan dan juga fasih. Setelah guru membacakan imla, maka suruhlah di antara murid untuk membacakan bacaan imla hingga benar dan juga fasih. Jika perlu, semua siswa dapat membaca imla tersebut. Kemudian setelah selesai membaca imla dari semua siswa, maka guru menyuruh siswa untuk mencatat di buku tulis. Kemudian mengadakan soal jawab hal-hal yang dianggap belum dimengerti dan juga dipahami. Kemudian mengulangi sekali lagi bacaan tersebut hingga tidak ada lagi kesalahan. Yang selanjutnya, menuliskan kata-kata sulit serta ikhtisar dari materi imla. Dan guru menyuruh semua siswa untuk mencatat atau menulis imla di depan papan tulis itu ke dalam buku tulis mereka masing-masing dengan benar dan rapi. Nah, setelah selesai imla, guru mengumpulkan catatan imla semua anak didik untuk diperiksa atau dinilai. Nah, yang ketiga adalah jika imla dilaksanakan dengan cara guru membacakan materi pelajaran imla kepada siswa, maka langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, mengadakan persepsi terlebih dahulu agar perhatian siswa terpusat pada bacaan imla. Kemudian guru memulai mendikte bacaan imla secara jelas dan tidak terlalu cepat. Apakah itu dengan cara sebagian-sebagian atau dengan membaca secara keseluruhan, dan murid melalui perhatiannya dan pendengarannya yang cermat mencatat pada buku tulis mereka masing-masing. Selanjutnya, mengumpulkan semua catatan imla siswa untuk kemudian diperiksa apakah sudah benar atau belum imlanya. Guru mengadakan soal jawab mengenai imla yang baru saja dikerjakan dan kemudian menyuruh salah satu di antara siswa untuk menuliskan di papan tulis. Kemudian guru membetulkan imla secara keseluruhan dan dapat menjelaskan kembali mengenai kalimat yang belum dipahami oleh siswa. Dan akhirilah pengajaran dengan memberi
sebagai petunjuk dan nasihat-nasihat kepada anak didik. Dan yang keempat adalah mengadakan penilaian atau evaluasi. Nah, mengenai materi IMLA, apakah tujuannya telah mengenai sasaran atau belum? Jika belum, maka perlu diulang dan adanya perbaikan-perbaikan. Dan terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari metode dikte. Nah, untuk kelebihannya yang pertama yaitu adalah memperoleh keterampilan berpikir yang cepat, pengetahuan akan makna, karakter huruf, struktur, dan gaya bahasa yang baru. Yang kedua, memperkuat dan mempertajam indera pendengaran dan penglihatan, sebab kuatnya hubungan sensor motorik dari dua indera tersebut kemudian memobilisasi otak agar menggerakkan tangan untuk dapat menulis. Kemudian yang ketiga, siswa terbiasa teliti, cermat, dan juga memiliki respon yang cepat serta membiasakan bersabar selama guru mendikte. Dan kekurangannya adalah yang pertama, hasil catatan siswa biasanya kurang bagus sehingga sulit dibaca dan dipelajari. Kemudian yang kedua, kadang-kadang IMLA yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan sehingga apabila metode ini dilakukan terlalu sering. Yang ketiga, murid kurang aktif atau pasif. Itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.